Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hashim dari kelas T510 dengan NIM 202022050558. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan untuk final kedua atau pemrograman berorientasi objek. Adapun ketentuannya, yang pertama ada menampilkan nama, NIM, kelas, program studi, dan usia. Yang kedua ada menampilkan 3 nilai mata kuliah dan menghitung rata-ratanya. Yang ketiga ada objek yang dijadikan sebagai parameter. Dan yang terakhir ada data tersebut diinput saat program dijalankan. Nah, langsung saja kita akan mengerjakannya. Yang pertama kita mengetikkan input string sebagai headernya. Kemudian ketikkan using namespace string yang digunakan untuk menentukan fungsi pada library, fungsi cout dan check-in. Selanjutnya kita akan membuat kelas. Langsung saja kita tuliskan kelas. Kita membuat kelas mahasiswa atau MHS. Kemudian kita membuka kurung kurawal. Kemudian selanjutnya kita akan memberi hak akses agar variabel yang dalamnya dapat diakses di luar kelas. Jadi kita memberikan hak akses publik. Selanjutnya kita mengetikkan bentuk variabelnya bertipe data integer. Kemudian kita masukkan nilai. Kita langsung saja masukkan nilai fisika. Kemudian masukkan kembali nilai untuk pemrograman. Selanjutnya kita masukkan nilai untuk mata kuliah yang ketiga, yaitu statistika. Dengan titik koma. Selanjutnya kita akan membuat fungsi yang dimana kita akan mengetikkan nilai MHS, yang dimana mencakup nilai-nilai yang ada pada kita akan membuat fungsi untuk nilai mata kuliahnya. Jadi kita masukkan integer tipe datanya. Kita bisa mengetikkan nilai sebagai menjadi n terus fisika. Kemudian kita lagi tipe datanya integer, kemudian n pemrograman. Selanjutnya untuk bagian statistika. Nah, setelah itu kita buka kurung kurawal. Nah, di sini kita akan memasukkan fungsi ini ke dalam variabel. Yaitu kita langsung saja mengetikkan nilai fisika yang sesuai dengan variabel nilai fisika. Kemudian kita mengetikkan ini n fisika. Nilai fisika sama dengan n fisika. Nah, selanjutnya untuk mempermudah kita copy saja yang ini. Jadi kita langsung mengganti saja menjadi pemrograman terus n pemrograman. Selanjutnya yang terakhir yaitu
statistika. Selanjutnya kita akan merating atau menampilkan kembali dan nilai fisika, kemudian nilai pemrograman, kemudian yang terakhir nilai statistika. Nah, berikutnya kita akan membuat program untuk menampilkan. Jadi kita tulis saja untuk tampilkan. Jadi di sini kita akan menampilkan pada poin yang kedua, yaitu menampilkan 3 nilai mata kuliah, dan selanjutnya kita akan, setelah ini kita akan menampilkannya dengan cara memanggil kelasnya, kemudian menginstansiasinya. Kita menuliskan saja NHR1 untuk instansiasinya, kemudian kita masukkan kembali untuk fisika, kemudian kembali pemrograman, dan yang terakhir statistika. Kemudian kita buka kurung kurangan. Selanjutnya kita akan membuat variabel untuk nama, NIM, kelas, prodi, dan usia. Jadi di sini kita akan menggunakan seperti data saja, yaitu string. Jadi kita menuliskan data string, kemudian mengetikkan nama, NIM, kelas, prodi, dan yang terakhir ada usia. Nah, setelah itu kita akan langsung saja menampilkan bagian checkout-nya untuk ditampilkan nanti pada saat program dijalankan. Kita langsung saja silahkan masukkan data mahasiswa. Silakan masukkan data mahasiswa, kemudian online dari baris baru, kemudian kita tanda kutip ini, kita memberi batasan, kita bisa menggunakan apa saja, kita tambahkan. Kemudian kita akan menampilkan, masukkan nama mahasiswa, titik 2 spasi, kemudian titik koma. Kemudian kita akan memanggil fungsi atau memanggil fungsi dari nama mahasiswa yang ada di sini, string. Jadi kita bisa menggunakan yang standar yaitu cin, tapi di sini kita akan menggunakan saja dengan cara decline dan standar cin, kemudian kita tuliskan nama, nama, kemudian koma. Di sini kita bisa langsung saja mengcopinya agar lebih mudah.
sorry. Oke, sorry. Oke, kita menambahnya di sini. Menambahnya masukkan dengan masukkan link. Ini ketelannya kita ubah jadi sesuai dengan ada variabelnya masing-masing. Kemudian kita kasih kemudian kita mengaktifkan kembali itu masukkan kelas. Sehingga kita menggantinya dengan kelas. Selanjutnya setelah kelas kita masukkan prodi. Kita langsung saja menjadi usia. Selanjutnya di sini kita menambahkan juga yaitu usia. Yang bagian atas ini juga bukan sesuai dengan fotonya masing-masing. Nah, setelah itu kita akan menampilkan nilai mahasiswa yang berada pada poin pertama, yang dimana ada menampilkan nama, yang dimana akan kita menampilkan pada poin pertama yang menampilkan nama, NIM, kelas, program studi, dan pastinya usia. Langsung saja kita mengetikkan soal. Di sini sudah saya ketikkan soal, kemudian tanda ketik 2, kemudian selesai lagi seperti yang tadi atas, atau kita akan mengcopy saja agar hemat lah pastinya. Kita copy saja, kemudian kita tinggal mengganti di sini. Kita langsung mengganti data saja menjadi nilai, karena kita akan menampilkan nilai. Jadi kita akan tuliskan silahkan masukkan nilai mahasiswa, atau kita kemudian kita langsung saja menampilkan kembali, atau kita akan menampilkan di bagian masukkan. Di sini kita akan masukkan nilai mata kuliah fisika. Setelah itu kita memanggil kembali Zoom sesuai dengan yang ada pada variabel tampilan. Ini ada fisika, kita menggunakan fisika. Kemudian untuk mempermudahnya kembali, kita akan copy saja, kemudian pastinya sesuai dengan jumlah mata kuliah. Terus kita akan ubah di sini menjadi masukkan nilai mata kuliah pemrograman. Selanjutnya kita menuliskan mata kuliah statistika. Nah, di sini kita juga bisa, kita harus mengubahnya juga sesuai dengan variabelnya masing-masing, yaitu pemrograman. Selanjutnya yang terakhir yaitu statistika, sesuai dengan statistika. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan matikan saja checkout, kemudian selesai kembali untuk merapikannya. Kemudian kita akan menuliskan online sebentar kembali. Selanjutnya kita akan menampilkan
data dan nilai mahasiswa yang telah diinput. Jadi kita tulis saja show out, kemudian data kita selesaikan dulu, kemudian data dan nilai mahasiswa, kita tulis saja nilai MHS. Kemudian untuk ini kita ulang lagi. Selanjutnya kita akan memberi atas agar dapat membedakannya. Seperti yang tadi, kita memberikan saja semenomen, terserah Anda mau menggunakan apa. Di sini menggunakan semenomen. Kemudian kita untuk tanda petiknya saya lupa tanda petik bilangnya. Nah selanjutnya kita tuliskan lagi online. Kemudian untuk sini kita mengetikkan show, kemudian kemudian nama mahasiswa, nama MHS. Sini kita akan memasukkan variabel pada nama. Kembali jadi kita mengetikkan nama. Setelah itu kita copy saja sini kita masukkan ini, kita juga masukkan di sini sesuai dengan variabelnya. Ini kita saja variabelnya dulu di sini untuk variabel kelas, kemudian di sini untuk variabel prodi, dan terakhir untuk status eksekutif. Nah, saya untuk usia di sini kita juga menjadi kelas, kemudian di sini kita mengubahnya jadi prodi, kemudian yang terakhir usia. Nah setelah itu untuk tampilan nilainya, tadi ini adalah data mahasiswa dan selanjutnya kita akan menampilkan nilai. Jadi kita tuliskan nilai di sini. Kita memasukkan lagi variabelnya di sini. Selanjutnya nilai. Untuk mempermudahnya kembali kita copy saja. Jadi kita akan mengetikkan 3 sesuai dengan jumlah mata kuliah yang di sini pemrograman. Statistika. Menggunakan huruf kecil sesuai dengan variabelnya. Kemudian untuk kita akan menampilkan untuk poin yang kedua, yaitu menghitung rata-ratanya. Kita akan mengetikkan sini untuk nilai menghitung rata-rata, yaitu out,
kemudian nilai MAS atau nilai mahasiswa, terus kita akan menambah semua nilai yang ada pada mata kuliah fisika. Jadi kita menggunakan fisika tambah pemrograman, kemudian statistika, terus pemrograman statistika, kemudian lain. Selanjutnya disinilah kita menampilkan rata-ratanya. Kita akan tuliskan nilai rata-rata. Nah, di sini kita akan mengambil rumus yaitu ini, menambahkan semua nilai mahasiswa, kemudian menggunakan, terus kita akan menjumlahkannya. Cara menjumlahkannya yaitu setelah kita akan menambahkan semua jumlah nilai mahasiswa, kemudian akan dibagi dengan jumlah mata kuliah yang ada. Jadi di sini ada 3 jumlah mata kuliah, jadi kita akan membagi 3, kemudian kita langsung saja tuliskan online. Nah, selanjutnya kita akan membuat tampilan nilai yang akan berjalan setelah program yang akan tampil setelah program dijalankan, yaitu nilai. Kemudian langsung saja MHS. Di sini kita akan menampilkan poin yang maksud saya poin yang ketiga, yaitu objek yang dijadikan sebagai parameter. Jadi kita langsung saja tuliskan kelasnya, kemudian MHS nya saya tuliskan, kemudian kita tampilkan MHS nya. Ini kita ini asli ya, kita menampilkan sesuai jumlahnya. Kemudian kita langsung saja nilai. Nah, di sini kita langsung saja mengcompile and run. Lihat apakah ada kesalahan, ternyata tidak ada. Di sini kita bisa mengetikkan saja nama, terserah, tuliskan nama. Saya akan menuliskan nama maksud saya nama Andika Purwanto, plat NIM 2020, kemudian kelas tuliskan saja
205 304. Kemudian prodinya kita tuliskan saja teknik informatika. Selanjutnya usianya kita tuliskan saja 3. Nah, di sini kita masukkan nilainya, yaitu nilai fisika 80. Selanjutnya 90. Nah, di sini kita bisa lihat di sini kita lupa untuk memberi tulisan. Jadi kita bisa lihat sesuai dengan nama mahasiswa berikut dengan P2020 kelas 204 prodi teknik informatika, usia 23, nilai fisika 80, nilai praktik pemrograman 90, nilai statistika 87, nilai keseluruhan 297 dan nilai rata-rata 85. Di sini kita akan perbaiki sedikit bagian usia, kita bisa menambahkan mungkin online agar bisa rapi. Kemudian kita mencoba kembali compile and run, kita masukkan kembali Andika Purwanto siswanya. Kemudian NIM 204 untuk kelasnya kita bisa tekan saja ke 203 sesuai yang Anda inginkan atau sesuai dari mahasiswa Anda. Kemudian untuk prodinya kita tuliskan teknik informatika, selanjutnya usia 23 tahun, kemudian nilai dari mata kuliahnya. Nah, kita bisa lihat di sini nama mahasiswa Andika Purwanto dengan NIM 2020200504, kelas P203, prodi teknik informatika, usia 23 tahun. Ini adalah tampilan dari mata kuliah. Nilai mata kuliahnya yaitu nilai fisika 87, nilai pemrograman 88, nilai statistika 90. Adapun nilai keseluruhannya yaitu 265, dan yang terakhir nilai rata-ratanya yaitu 88. Yaitulah sedikit dari video saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.